zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Gresik ini adalah sejak saya ditetapkan sebagai UBZ untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik. Tepatnya adalah sejak tahun 2010 sampai sekarang ini. Berarti kurang lebih antara 5 sampai 6 tahun berjalan ya. Kemudian selama saya menjalankan tugas saya sebagai UBZ, tentunya tidak semulus yang dibayangkan kebanyakan orang. Ada kendala-kendala yang juga harus saya hadapi, ada segi positif dan negatif dalam hal pelaksanaan di lapangan. Hal ini terkait dengan pengalaman teman-teman pegawai yang dulunya juga sudah pernah ada kegiatan penghimpunan dana pegawai untuk ZIS, tetapi tidak dilaksanakan oleh Basnas. Namun karena mungkin pada saat itu sistem pengumpulan dan pelaporannya yang kurang terorganisir dengan baik dan juga mungkin kurang transparan dalam hal pentasarufannya, akhirnya berimbas pada kurangnya kepercayaan teman-teman pegawai terhadap pengumpulan ZIS tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, saya mencoba untuk masuk meyakinkan teman-teman dengan cara memberikan contoh pada diri saya sendiri dan juga keluarga. Artinya muzaki pertama adalah saya sendiri, kemudian saya juga memasukkan istri dan anak-anak saya sebagai daya tarik, dalam artian merangsang kesadaran dan kepedulian teman-teman pegawai bahwa dari rezeki yang kita terima per bulannya dalam bentuk gaji itu ada hak-hak saudara kita yang lain yang di luar sana memang membutuhkan itu. Jadi seandainya dengan kata lain, tanpa diminta pun seharusnya kita mentasarufkan rezeki kita itu kepada mereka. Cuman karena ada badan yang memang berwenang untuk mengumpulkannya, maka alangkah baiknya jika kita menitipkan sebagian harta kita itu kepada badan yang sudah memang diakui oleh pemerintah, yaitu Basnas Kabupaten Gresik. Adapun kiat-kiat yang lain adalah dengan cara pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada teman-teman yang memang saya pandang sudah waktunya untuk berkewajiban zakat. Contohnya saya mulai dari orang yang memang terdekat dengan saya di kantor. Saya mencoba untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa infak dan sedekah itu memang dianjurkan, tetapi yang lebih diwajibkan untuk dikerjakan adalah zakat itu sendiri. Sehingga saya dengan memberikan pengertian itu, lama-kelamaan orang-orang yang memang dekat dengan saya itu mau mempercayai, kemudian mau memulai untuk menitipkan, mempercayakan sebagian harta yang memang wajib dizakatkan itu kepada saya, kepada Basnas. Kemudian pada awalnya hanya selain saya dan teman dekat saya, dalam arti saudara saya di kantor itu hanya 2-3 orang. Kemudian lama-kelamaan sampai sekarang menjadi kurang lebih 13 orang yang sudah rutin tiap bulannya mengeluarkan zakatnya, menitipkannya kepada Basnas melalui saya. Nah, sebetulnya itu tidak lepas dari, bukan hanya dari usaha UPZ dalam meyakinkan para muzaki untuk menitipkan zakatnya ke
Basnas Gresik, tetapi lebih juga pada track record Basnas yang semakin hari semakin baik dalam segi penjemputan zakat, kemudian dari segi program-program yang memang diterapkan oleh Basnas Gresik yang contohnya yang langsung bisa dirasakan oleh teman-teman pegawai adalah program Gresik Cerdas, di mana di antara para pegawai yang kebetulan punya putra atau putri yang memang masih dalam bangku sekolah dan membutuhkan biaya, sedangkan dalam situasi lain atau kondisi lain orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dengan gaji yang mereka terima, akhirnya dapat kita ajukan untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Nah, dengan hal itu juga nantinya akan merangsang orang lain untuk berzakat atau berinfak sedekah melalui Basnas. Di antara program-program yang lain juga saya lihat Basnas ini cukup kreatif, ya. Kemudian juga mau menjemput bola, dalam artian tidak hanya duduk manis di kantor, tetapi juga mau ke tempat-tempat, contohnya public service atau fasilitas umum, untuk mengajak masyarakat, ayo kita berzakat, infak atau sedekah. Seperti itu, seperti yang sudah saya atau mungkin masyarakat lain lihat di tempat-tempat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik ini. Kemudian saran saya kepada Basnas adalah untuk lebih meningkatkan kinerjanya lagi, karena tidak menutup kemungkinan akan terus bertambahnya muzaki, tidak hanya dari pemerintahan, tetapi sudah mulai dari perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya sudah mulai masuk ke Basnas. Tentunya butuh strategi yang bagus untuk tidak hanya berkonsentrasi kepada pengumpulannya saja, tetapi juga bagaimana cara mengembangkan dana tersebut supaya lebih bermanfaat bagi mustahik, ya. Umumnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik yang memang berhak menerima dana tersebut. Kalau untuk kritik, saya kira saya tidak punya kritik kepada Bas, ya, hanya saran seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada intinya kita ini sedang berproses, dan saya kira Bas sudah menunjukkan kinerjanya dan juga prestasinya dari mulai 2010, ya, kira-kira mulai berangkat membentuk sebuah wadah yang menangani zakat di Kabupaten Gresik ini, sampai perjalanannya tahun 2015 yang akhirnya meraih beberapa penghargaan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, ini sudah merupakan suatu bukti prestasi pencapaian yang luar biasa menurut saya untuk Bas, yang ya mungkin saya hanya bisa menyampaikan, marilah kita semua, baik teman-teman yang ada di Basnas Kabupaten Gresik yang ada di kantor pusat dengan yang ada di masing-masing SKPD, para UBZ-nya, mari kita bekerja sama meningkatkan kinerja kita untuk terus-menerus, tidak henti-hentinya untuk mengajak teman-teman kita yang lain untuk berzakat, infak dan sedekah, dan yang terpenting adalah menyalurkannya melalui Basnas Kabupaten Gresik. Karena menurut saya juga bahwa Basnas ini adalah sebuah organisasi yang memang seharusnya dibentuk oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan. Kalau dulu mungkin istilahnya adalah Baitul Mal, ya. Kalau sekarang ada Basnas, jadi masyarakat tentunya tidak perlu bingung untuk mencari
wadah lain untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Saya kira itu dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.